Halo, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan Miss di ibadah sekolah minggu online GMI Kasih Karunia. Mari kita siapkan hati, kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh, kita nyanyikan lagu Hanya Ada Satu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, buat pagi hari yang cerah yang Tuhan berikan. Tuhan boleh membangunkan kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami satu persatu sehingga kami boleh menyanyi, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa
kita masih mau memuji nama Tuhan dengan lebih semangat, kita nyanyikan Yesus Terang Dunia. Semuanya buat gerakannya ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus aku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Semuanya boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam
Miss semuanya. Tentu kabar baik kita ya. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang sudah memanggil kami beribadah saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti dan melakukannya. Di dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah Jemaat Filipi. Kita sudah mendengarkan nats firman Tuhan di Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Hari ini adik-adik, juga orang tua kami, kita akan berkenalan dengan jemaat Filipi. Filipi adalah kota di Makedonia. Filipi adalah kota yang pertama di Eropa yang diinjili oleh Rasul Paulus dan Silas. Dalam penginjilan Paulus dan Silas di kota Filipi, salah satu yang percaya kepada Yesus adalah seorang pengusaha. Siapakah dia? Ingat, pengusaha kain ungu. Namanya Lydia. Lydia dan keluarganya menjadi Kristen. Namun, adik-adik, penginjilan Paulus dan Silas di kota Filipi tidak mulus. Ada yang tidak senang. Bahkan mereka ditangkap dan dipenjarakan. Adik-adik, pas malam hari
di penjara terjadi gempa. Gempa tersebut membuat pintu-pintu penjara terbuka. Sampai kepala penjaranya ketakutan. Dia takut Paulus dan tawanan-tawanan akan melarikan diri, akan lepas. Itu tandanya berarti kepala penjara akan dihukum mati oleh atasannya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Paulus dan tawanan-tawanan yang lain masih tetap di dalam penjara. Mereka tidak lari. Nah, Paulus pun memberitakan Injil kepada kepala penjara. Dan kepala penjara tersebut dan keluarganya akhirnya percaya kepada Yesus. Mereka inilah yang menjadi jemaat mula-mula di Filipi. Adik-adik, kita mau mengenal jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang mentaati Tuhan. Bukti mereka mentaati Tuhan. Yang pertama, jemaat Filipi giat bersekutu, giat beribadah. Mereka giat, rajin berdoa. Mereka juga memberitakan Injil. Sehingga makin banyaklah orang yang percaya kepada Yesus. Bukti kedua, jemaat Filipi adalah jemaat yang murah hati. Artinya apa? Walaupun mereka bukan jemaat yang kaya, tapi mereka murah hati. Mereka suka memberi. Buktinya, mereka memberikan bantuan kepada orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Murah hati. Mereka juga mendukung pelayanan Paulus, mendukung pelayanannya dengan dana, mendukung pelayanan Paulus secara pribadi. Dan jemaat Filipi adalah jemaat yang memperhatikan pelayanan pengabaran Injil, memperhatikan pelayanan Paulus. Mereka mengirim seorang jemaat yang sungguh-sungguh dalam Tuhan yang namanya Epaphroditus. Epaphroditus ini dikirim ke Paulus menjadi teman sekerjanya, menjadi teman sepelayanannya ketika Paulus di penjara. Adik-adik, sangat menarik sekali teladan yang diberikan jemaat Filipi. Apa yang mereka teladankan adalah membuat sukacita banyak orang, membuat orang berbahagia. Bahkan Paulus sendiri memuji jemaat Filipi. Paulus mengatakan bahwa jemaat Filipi adalah saudara yang dikasihinya,
adalah jemaat yang dirindukannya, adalah jemaat yang selalu didoakannya dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan pagi ini supaya kita meneladani jemaat Filipi, supaya kita meniru jemaat Filipi. Tuhan pasti menolong kita supaya kita giat bersekutu, giat beribadah, sungguh-sungguh beribadah, rajin berdoa, bahkan memberitakan Injil seperti jemaat Filipi. Kemudian bermurah hati. Murah hati bukan karena kaya, seperti jemaat Filipi. Tuhan akan menolong kita meneladani jemaat Filipi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami meneladani jemaat Filipi. Roh Kudus-Mu memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan kesehatan bagi kami. Dalam masa pandemi ini pun Tuhan yang menolong kami untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, yuk sama-sama kita menghafal ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Sekarang saatnya kita mengumpulkan yang terbaik buat Tuhan sambil kita nyanyikan lagu Tanganku Namet-Met. Tanganku namet-met hulehon ma tu debata dain nangin nalo jai sai urupa kul namai tangan kiri homai tangan kiri homai nang patu namet-met hulehon ma tu debata Marlo jongau suruoni dai nangi nalo jai nang pati di homai nang pati di homai. Mari semuanya kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Wahyu 3 ayat 19. Inilah isi firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Terima kasih. Sayang semua Yesus sayang semua sayang papa, sayang mami, sayang nedo, sayang adek, sayang opo dan bou, sayang semua. Shalom teman-teman. Ayat hafalan kita minggu lalu diambil dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu 3 ayat 16. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Terima kasih. Shalom. Filipi 1 ayat 3 sampai 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Terima kasih. Hafalan kita minggu ini terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku berdoa dengan sukacita. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Filipi 1 ayat 3 sampai 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Makasih. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Comfort